Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan sehingga kita semua bisa bertatap muka meskipun dalam keadaan online. Alhamdulillah, Universitas Islam Negeri Malang telah menerima mahasiswa baru sebanyak 3.751 dari 780.430, yang mana semua itu berasal dari jurusan yang berbeda. Sehingga jika satu orang diterima, maka akan mengalahkan 20 orang yang mendaftar. UIN Malang itu memiliki 7 fakultas, diantaranya Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan. Dan di Universitas Malang ini juga terdapat pasca sarjana, yang mana terdapat 15 studi, sehingga semua mulai dari S1 ke S2 dan seterusnya memiliki jumlah 46. Baik mahasiswa, rencana UIN Malang saat ini sedang berada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional, sehingga kerap sekali mengadakan studi internasional, event-event internasional. Hal ini mengarahkan mahasiswa untuk bisa memiliki pemikiran yang lebih luas, menciptakan karakter yang ulul albab, sehingga bisa menciptakan karya-karya ilmiah seperti jurnal, baik itu internasional maupun nasional. Dan karya tersebut haruslah dipublish. Karena apa harus dipublish? Karena dengan karya-karya mahasiswa tersebut juga bisa dijadikan sebagai penunjang majunya Universitas UIN Malang ke depan. Adapun 4 pilar yang harus dimiliki mahasiswa UIN Malang, yaitu 1. Kedalaman spiritual. Jadi di Universitas Islam Negeri Malang ini kita diajarkan bukan hanya soal intelektual saja, namun juga spiritualnya juga ditekankan. Yang kedua, keagungan akhlak, yang mana di sini universitas berharap bisa mencetak kader-kader bangsa yang berakhlakul karimah. Yang ketiga, keluasan ilmu. Keluasan ilmu artinya memiliki sikap intelektual dengan rasa tanggung jawab yang penuh. Yang kedua yaitu pengembangan bahasa. Nah, di Universitas Malang ini terdapat pengembangan bahasa, berupa pengembangan bahasa Inggris maupun bahasa Arab. Jadi tidak hanya bahasa Inggris saja, namun bahasa Arab juga kita tekankan kepada para mahasiswa. Yang ketiga yaitu menciptakan rumah tahfidz atau disingkat HTQ, Hayatul Tahfidzul Quran, sebagai wadah mahasiswa yang mana memiliki atau mempunyai hafalan selama sebelum masuk UIN Malang ini, dan di sini juga bisa menjadi ajang untuk menggali minat para mahasiswa. Yang keempat yaitu rumah moderasi beragama.
karena UIN Malang merupakan SPAN PTKIN yang berada di bawah Kementerian Agama. Untuk itu, UIN Malang harus bisa memberikan contoh yang baik, khususnya memberikan pembelajaran yang bersifat spiritual maupun intelektual. Dan di sini juga mahasiswa diharap bisa mempunyai komitmen yang kokoh, cinta tanah air, cinta budaya, dan mampu menempatkan diri di tengah-tengah masalah. Dalam hal ini artinya jika ada suatu masalah, maka seorang tersebut dapat menjadi penengah, seperti halnya pergulatan radikalisme di kiri maupun radikalisme di kanan. Untuk itu, tema PPAK pada tahun ini yaitu bertemakan mewujudkan generasi Muslim moderat dan peduli menuju Indonesia tangguh. Adapun amanah Kementerian Agama yaitu UIN Malang harus bisa menjadi contoh yang baik. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bisa mencetak kader-kader penerus bangsa yang memiliki karakter ulul albab, sehingga jika keluar nanti mereka masih memiliki bekal ilmu untuk melanjutkan kehidupan yang lebih sulit lagi. Untuk itu, membawa pada mahasiswa harus bisa memprogram mata kuliah kecuali mahasiswa semester 1 karena sudah dipersiapkan oleh panitia. Namun jangan salah paham, itu hanya berlaku untuk semester 1 saja. Nanti jika sudah naik semester 2, maka hal tersebut akan gugur. Untuk itu, seluruh mahasiswa mari kita sama-sama bisa aktif. Jadi mahasiswa itu sangat bersifat pasif. Aktif itu bagaimana? Aktif itu ikut serta, baik itu berorganisasi internal maupun eksternal. Karena mahasiswa di sini digembleng untuk memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, serta keluasan ilmu. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Nanti akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, kita semua masih bisa diberikan kesempatan untuk bertatap muka meskipun secara online. Sebelum saya banyak bicara, izinkan saya mengucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru tahun 2021. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa tahapan administrasi akademik.
Untuk membantu berjalannya proses pembelajaran di Universitas Islam Negeri Malang ini, kami membuat program Si Akad, yang mana program tersebut bisa memudahkan Anda untuk mencari informasi mengenai perkuliahan. Caranya mudah, yaitu cukup login ke Google menggunakan password juga. Selain itu juga terdapat pemasaran mata kuliah, di mana di dalamnya tersebut nanti terdapat mata kuliah mana yang harus Anda ambil setelah Anda keluar dari universitas ini. Dan jika Anda terdapat kesulitan untuk masuk pada Si Akad, maka Anda bisa menghubungi ke Si Akad. Untuk pelayanan akademik, bisa langsung saja mencari websitenya Akademik Universitas Islam Negeri Malang. Saya perjelaskan lagi, jika ada salah satu yang bertanya mengenai UKT dan pembayaran, hal tersebut bukanlah termasuk dari bagian akademik. Akademik itu, administrasi akademik itu hanya memudahkan Anda untuk mencari informasi, bukan untuk memecahkan masalah. Jika proses akademik Anda lancar, insya Allah akan segera selesai. Begitupun sebaliknya. Nah, di sini ijazah S2 maupun S1 bisa didapatkan dengan jangka tempuh 5 tahun yang dinamakan dengan program unggulan. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan mengenai UKM yang berada di Universitas Islam Malang yang berjumlah 15. Yang pertama yaitu DEMA. DEMA sekarang diketuai oleh Mas Farhan Adi Rosadi sebagai ketua. Dimana DEMA sendiri, apa sih itu DEMA? Yaitu organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif yang berada di level universitas. Adapun fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan juga sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Adapun tugas DEMA yaitu 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh SEMA universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Dan yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kemahasiswaan. Adapun Kementerian DEMA baik dalam
negeri maupun luar negeri. Kementerian Dema dalam negeri yaitu berguna untuk Kementerian Dema dalam negeri artinya di dalam universitas itu sendiri. Sedangkan Kementerian Dema di luar negeri yaitu Dema yang akan mengkomunikasikan atau berhubungan dengan Dema di luar universitas. Yang ketiga, Kementerian Sosial yang mana berfungsi untuk mengkaji yang berkaitan dengan politik sosial dan budaya. Yang keempat yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang kedua yaitu SEMA, kependekan dari Senat Mahasiswa. Senat itu merupakan lembaga atau organisasi intrakampus yang berdiri atau dikoordinasikan oleh Dema, UKM, dan HMJ. Adapun fungsi SEMA yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Sedangkan tugas SEMA yaitu mengawasi dan mengontrol Dema universitas serta memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dema. Yang terakhir yaitu memberikan pengarahan. Adapun komisi SEMA memiliki 4, yaitu mulai A sampai dengan D. Komisi A berisikan advokasi dan hukum. Komisi B berisikan menaungi organisasi dan kemahasiswaan. Komisi C berisikan pembuatan administrasi dan keuangan. Komisi D berisikan informasi dan komunikasi. Dan untuk saat ini SEMA diketuai oleh Muhammad Adib Fanani. Selain itu, di universitas juga memiliki 15 UKM. Jadi, jika mahasiswa memiliki bakat-bakat yang masih terpendam di sini, kami membantu untuk mengembangkan bakat-bakat tersebut. Di antaranya 15 tersebut ialah yang pertama, MENWA, singkatan dari Resimen Mahasiswa, yang mana organisasi tersebut berguna untuk mengajarkan kepada mahasiswa tentang jiwa patriot, disiplin. Jadi di dalamnya mengajarkan seperti paskibra, pelatihan-pelatihan oleh TNI, dan lain-lain. Yang kedua yaitu UKM Seni Religius atau disebut UKM SR, di mana di dalamnya mengajarkan atau organisasi yang bergerak di bidang keislaman seperti Rebana, terus Gambus, juga MC, terus Kiroah, dan masih banyak lain. Yang ketiga yaitu UKM Kopma Padang Bulan atau Kopma PB. Kopma Padang Bulan yaitu organisasi yang bergerak dalam bidang koperasi. Jadi di universitas ini mahasiswa diberikan pembelajaran mengenai mengolah koperasi yang benar itu bagaimana, sehingga memiliki koperasi yang mandiri seperti Universitas Maulana Malik Ibrahim ini. Yang keempat yaitu UKM Taekwondo, di mana organisasi yang bergerak di bidang
bela diri. Dan yang kelima, UKM Junior, yaitu organisasi yang bergerak dalam bidang olahragaan seperti voli, bulu tangkis, basket, dan masih banyak lagi. Yang keenam yaitu UKM Jepret Klub Fotografi, yaitu organisasi yang bergerak di bidang foto. Artinya foto bukanlah foto yang biasa, melainkan bisa menghasilkan potret-potretan yang luar biasa. Yang ketujuh yaitu UKM Teater Komedi Kontemporer, yaitu organisasi yang di dalamnya bergerak mengajarkan kepada mahasiswa mengenai cara-cara teater yang baik itu bagaimana pengekspresian isi hati melalui gerak-gerik tubuh beserta wajahnya. Yang ke-8 yaitu UKM Pramuka, yaitu organisasi yang bergerak dalam naungan pramuka. Artinya di situ mahasiswa dibelajarkan untuk bisa mandiri, berpikir lebih luas, dan menyatu dengan alam. Yang ke-9 yaitu UKM LKPPM, yaitu singkatan dari Lembaga Kajian Penelitian Pengembangan Mahasiswa. Di situ yaitu organisasi yang bergerak di bidang penelitian pengembangan para mahasiswa. Yang ke-10 yaitu UKM Simfoni FM, yaitu organisasi yang bergerak di bidang radio atau siaran seperti podcast. Yang ke-11 yaitu UKM PMI, yaitu organisasi yang bergerak di bidang kesehatan, sehingga mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap sesama manusia. Yang ke-12 yaitu UKM FAPM Inovasi, yaitu organisasi yang bergerak di bidang inovasi, penciptaan hal-hal yang baru. Yang ke-13 yaitu UKM Komunikasi, yaitu organisasi yang bergerak di bidang musik. Sehingga meskipun kita universitas Islam, namun musik juga bisa dijadikan sebagai alat pembelajaran atau media pembelajaran. 14 UKM Ikatan Pencaksilat Pagar Nusa, yaitu organisasi yang bergerak di bidang bela diri, yang mana organisasi ini ditujukan bagi mahasiswa untuk bisa membela diri ketika sedang dalam masalah atau kejahatan. Yang ke-15 yaitu UKM Mapalaska, yaitu organisasi yang bergerak di bidang kealaman. Artinya kealaman itu bagaimana? Yaitu menjelajahi alam, mengekspor tempat-tempat yang masih belum diketahui sehingga bisa dijadikan sebagai tempat pariwisata, sehingga bisa membantu perekonomian Indonesia. Yang ke-16 yaitu UKM HTQ, singkatan dari Hay'atut Tahfidzul Quran, yang mana organisasi tersebut bergerak dalam bidang pembelajaran Al-Quran. Jadi bagi mahasiswa yang memiliki hafalan yang belum selesai, bisa dilanjutkan dengan ikut UKM HTQ. Begitupun dengan mahasiswa yang ingin menggali potensinya untuk ingin menjadi generasi tahfidzul Quran.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang sudah dijelaskan oleh pemateri satu tadi, yaitu Bapak Hasanuddin Wahid M. Hum, dengan bertemakan kebangkitan bangsa menuju Indonesia tangguh. Adapun kebijakan di sektor pendidikan yang bisa membantu Indonesia untuk tangguh, di antaranya yaitu satu, membantu kuota data, di mana apalagi saat seperti ini sekolah-sekolah diterapkan daring, para pekerja dituntut untuk bekerja dari rumah atau WFH, sehingga sangat dibutuhkan kuota-kuota data untuk mengakses internet. Yang kedua yaitu bantuan subsidi upah. Yang ketiga, bantuan UKT. Bantuan UKT ini bertunjukkan kepada para mahasiswa, karena sering sekali para mahasiswa mengeluh tentang biaya UKT yang terlalu tinggi, apalagi di saat kondisi pandemi ini. Dan yang keempat yaitu rumah sakit pendidikan. Lalu ada 3 kekuatan pengubah dunia. Jadi jika Anda ingin mengubah dunia, Anda harus bisa memiliki 3 ini, yaitu 1, kemajuan teknologi. Jadi jika Anda ingin mengubah dunia, maka Anda harus bisa menggunakan teknologi.